Baik, perkenalkan nama saya Julius Wisterlase. Di sini saya akan melakukan penjelasan sedikit tentang project analisis sentimen yang telah saya buat, yaitu sistem demonya. Ada beberapa bagian di sini bisa dilihat. Misalnya pada bagian pertama yaitu import library. Di sini saya letakkan seluruh library yang saya gunakan dalam melakukan tes analisis sentimen ini. Tadinya ini saya letakkan ke bawah, tapi biar terlihat rapi jadi saya satukan di bagian pertama yaitu import library aja. Nah, di sini bisa dilihat import JSON, kemudian import pandas, dan di sini ada import NLTK. Import NLTK ini yaitu untuk memudahkan dalam pengolahan teks. Misalnya di sini saya melakukan tokenizing pada teks sentimen analisis saya. Kemudian ada from Google Play Scraper. Ini nanti saya gunakan dalam melakukan scrape Google Play Store-nya. Nah, di sini saya melakukan analisis sentimen review terhadap Google Play Store, yang mana dua perusahaan startup di Indonesia yaitu ada Grab dan juga Gojek yang saya pilih menjadi review analisis sentimen pada proyek ini. Baik, di sini bagian kedua setup Google Drive. Jadi di sini saya melakukan koneksi dengan Google Drive dengan kode seperti pada video. Di sini ada path di mana saya meletakkan file Google Colab ini dalam drive saya. Baik, pada bagian ketiga scrape Google Play Store. Di sini saya mengisi com.grabtaxi.passenger, di mana di sini kita akan memanggil data daripada Grab dan juga Gojek. Yang mana ini dia, dan data yang kita ambil adalah hasil daripada review atau ulasannya. Begitu juga pada Grab com.grabtaxi.passenger, yang diambil adalah review ulasannya. Kemudian di sini membuat fungsi print daripada informasi di Google Play Store yang dua aplikasi startup ini, lalu mencetak data yang sudah didapatkan, jadi hasilnya akan seperti ini. Di sini ada info daripada aplikasi tersebut, ada description, ada content rating. Nah, di sini semuanya tersedia ditampilkan oleh si Google Colab. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengolahan datanya, yang mana tadi kita akan mengambil data daripada review atau ulasan. Di sini pada load data saya mengambilnya dalam bentuk CSV, dan kemudian di sini akan diolah, yaitu yang akan diambil adalah yang hanya berbahasa Indonesia nih, yang reviewnya. Nah, kemudian di sini ada print JSON. Kenapa print JSON? Karena fungsi yang kita pakai tadi adalah JSON, fungsi daripada JSON. Ini dia. Nah, kemudian akan mendapatkan hasil seperti ini.
Di sini ada saya ada data mentahnya. Coba saya lihat. Di sini ada hasil daripada reviewnya tadi. Nah, ini dia. Ada beberapa komentar para penggunanya. Kemudian kemudian pada bagian ketiganya, keempatnya, saya melakukan pengolahan data rata-rata rating pada bulanan. Nah, di sini tampil hasil daripada ratingnya pada bulanan. Kemudian mencetak hasil review. Di sini tampil beberapa review yang dilakukan oleh para pengguna pada aplikasi tersebut. Ini ada Gojek. Ini pembalasan daripada pihak Gojek. Kemudian mencari nilai rata-rata dari Gojek dari 3 bulan terakhir, yaitu bulan 11, 12, dan bulan 1. Di sini tampil nilai rata-rata daripada Gojek ini bulan 11, 12, dan bulan 1. Nah, di sini ada average-nya 2,96. Kemudian mencari nilai average daripada Grab dengan bulan yang sama. Lalu di sini ditampilkannya beberapa data hasil dari average Grab pada 3 bulan terakhir. Lalu kemudian menggabungkan average Grab dan Gojek atau membandingkannya. Nah, di sini saya bandingkan codingannya seperti ini. Dan hasilnya bahwa November Grab Score dan Gojek Score memiliki hasil yang sama, seimbang pada 3 bulan terakhir. Nah, ini merupakan monthly average rating. Kemudian weekly average rating atau mingguan. Di sini dapat dilihat untuk mengolah data review pada Gojek dalam 1 minggu. Dan hasilnya adalah 4,48. Nah, kemudian pada bagian split data frame, data trend, dan data test, di sini saya melakukan analisis sentimennya. Pertama-tama saya mengolah data daripada Grab Taxi dengan skor dan konten 0, skor 0, lalu melakukan sentimen analisis. Misalnya sentimen jelek jika skornya di bawah 3, kurang dari 3. Nah, ketika sentimen skornya di atas 3, maka sentimennya disebut sentimen baik. Nah, ketika sama dengan 3 akan dihilangkan. Nah, di sini kemudian saya melakukan print, mengambil data sebanyak 20% dari data tes dan trend tadi. Di sini saya mendapatkan hasil ada konten dan ada skor. Misalnya beberapa kali order Grab yang datang ini skor 2, berarti ini sentimen jelek karena di bawah 3. Nah, kemudian ada aplikasi error, ada 1. Sentimen baiknya misalnya kenapa lokasi penjemputan harus disetting terus. Ini skornya 5. Kemudian pengantaran cepat. Lalu aplikasi ini sangat membantu, ini skornya 5. Dan kemudian create sentimen, menganalisis sentimen positif dan negatif. Di sini saya melakukan pengolahan data untuk melakukan sentimen
positif dan negatif antara kedua data tersebut. Nah, misalnya di sini saya melakukan plot lalu mendapatkan hasil dalam bentuk diagram seperti ini. Di sini ada perbedaan sedikit, yaitu positifnya 1 dan negatifnya 0. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari analisis sentimen. Di sini ada berbeda tipis. Ini merupakan hasil daripada positif dan ini hasil negatif ya. Kemudian saya melakukan menghapus huruf dan tanda baca yang lebih dari 2 daripada review tersebut. Nah, misalnya ada tanda baca yang komanya ada 2, titik ada 2, ataupun kata yang mirip dalam satu ulasan yang dilakukan. Nah, di sini saya melakukan trend, content cleansing, dan tes content cleansing. Dan coba mencetak hasil dari content cleansing tersebut, maka seluruh kata-kata ataupun huruf ataupun tanda baca yang mirip telah dihapus dan menjadi satu saja. Lalu pada bagian evaluasi saya melakukan pada bagian model maksud saya melakukan pemanggilan atau penggunaan algoritma naive Bayes. Saya memanggil library naive Bayes dan melakukan membuat model naive Bayes tersebut. Dan pada evaluasi saya membandingkan average positif yang benar positif dan negatif yang benar negatif. Nah, di sini ada hasilnya, ada sekitar 0,9335 sekian. Dan kemudian ada precision score, tes antara sentimen, kemudian ada recall score, dan terakhir ada tes sentimen value counts. Di sini saya mendapatkan hasil 1,0, 0,0, sebanyak 8.001 dan negatif 7.999. Baik, demikian sistem demo sentimen analisis. Saya Julius Sulistertrase mengucapkan terima kasih.